Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya ingin sedikit menyampaikan sebuah idea ya. Saya ingin menyampaikan bahwa cara paling mudah menciptakan polemik di masyarakat adalah dengan meluncurkan atau memframing atau memblow up sebuah idea atau sebuah konsep yang sebenarnya nggak banyak orang yang benar-benar paham. Apa aja konsep itu? Contoh, kita ambil banyak polemik saat ini. Misalnya konsep DNA dan haplogroup yang dikaitkan dengan masalah polemik Habib misalnya, atau tentang kemiripan DNA manusia dengan sejumlah hewan. Apa yang jadi tagline atau menjadi atau digarisbawahi atau yang menjadi subtopik yang di bold ditebalkan itu cuman kesimpulan-kesimpulan yang disederhanakan. Dan orang menyangka itu seperti suatu kebenaran mutlak ya, sebagai suatu, atau merasa paham bahwa seperti itulah. Padahal gambaran sebenarnya tidak sesederhana itu, dan dalam banyak hal pengetahuan tersebut juga belum tuntas atau masih sedang berkembang. Contoh sederhana, saya sering mendapat di mana-mana gitu di internet, namanya DNA manusia itu 98% mirip simpanse gitu, atau mirip gorila. Ya udah, orang sebenarnya apa sih sisi pernyataan tersebut? Apanya yang sama? Karena kalau Anda teliti lebih lanjut, gorila dan simpanse itu juga dianggap berbeda, atau simpanse dan orang hutan mengalami proses perbedaan ya, proses evolusi dan sejumlah ciri yang berbeda. Yang aneh lagi kalau Anda periksa, mamanya saya bukan ahli genetika ya, sejumlah lalat gitu, lalat buah itu mempunyai kesamaan genetika dengan manusia 70%, atau kodok gitu mempunyai kesamaan genetika dengan manusia ya 44% gitu. Ada banyak binatang yang dikemukakan dalam persentase. Ini bagi orang awam bisa misleading, bisa sesat pada kesimpulan, karena awam itu sebenarnya nggak terlalu paham sebenarnya dengan konsep itu. Lalu mereka dengan pemahaman yang serba terbatas itu dan diambil dari teks singkat atau narasi singkat, terus digunakan untuk menyimpulkan segala sesuatu, sejumlah kasus atau sejumlah fenomena yang akhirnya ngawur kemana-mana. Karena sebenarnya konsep dasarnya sendiri nggak terlalu paham gitu. Contoh lagi haplogroup. Kalau bicara haplogroup, nanti ada tes, akan ada sekian persen Asia Tenggara, sekian persen Jerman, sekian persen Mediterania. So what? Artinya apa? Sementara kalau Anda ke Mediterania juga, di sana juga ada bermacam-macam. Saya nggak bilang konsep itu salah, tapi tidak sederhana itu dan tidak semudah sesimpel yang orang pahamin. Sekian persen Jerman, sementara di Jerman sendiri ada berbagai haplogroup gitu. Lalu kita bicara kayak sekarang orang bicara Yahudi dan keturunan Nabi gitu. Haplogroup G dan haplogroup
J gitu, J1. Terus itu kan dari keturunan Ismail dan Ishak. Kok kok bisa ada bisa G dan J padahal leluhurnya sama. Gimana pecahannya? Gimana perubahannya, permutasiannya? Lalu kita lihat lagi di Arab. Ada berbagai haplogroup di dalam masyarakat di Arab, atau di kota New York, atau di Jakarta, atau di kampung Anda. Beragam. Jadi what it is gitu loh. Pelan-pelan kalau ingin memahami sesuatu jangan nyeplos seakan-akan paham. Apa itu definisinya, gimana sejarahnya, kronologisnya terpecahnya haplogroup, variasi-variasi yang mungkin gitu loh, dan pemaknaan-pemaknaan yang lain yang tidak terungkap kepada non komunitas ilmiah, itu rentan kepada kesalahpahaman. Dunia ini isinya sebagian besar salah paham, bias, dan orang berpolemik dalam banyak hal terhadap yang kita juga kurang tahu. Saya selalu bilang kita tidak pernah punya pemahaman yang tuntas terhadap segala sesuatu. Bahkan di ilmu pengetahuan, di dalam tesis doktoral namanya, atau tesis PhD, orang selalu membuat batasan bahwa penelitiannya itu dilakukan dalam rentang waktu sekian, dengan sampel sekian, dengan asumsi ini. Selalu ada pembatasan, dideklar. Tapi kan kemudian orang awam selalu menganggap itu sebagai kesimpulan sempurna. Padahal satu faktor berubah, satu variabel berubah semua konfigurasinya. Kenapa dengan adanya itu, kenapa menjadi sangat mutlak untuk bersikap rendah hati, untuk merasa kita ini nggak tahu sedikit. Celakanya orang sekarang di media sosial suka menghakimi, suka memastikan hal yang tidak pasti, dan kasarnya orang yang tahu secul dan yang tahu secul sama-sama tahu secul berdebat, polemik, berantem habis-habisan ya, dalam masalah apa aja, politik, negara, ekonomi, agama. Saya bilang orang tolol ribut sama orang bloon gitu, orang dungu ribut sama orang pekok, karena nggak ada kerendahan hati, nggak ada kesediaan mengakui bahwa kita sebenarnya tahu sedikit, dan yang kita ketahui itu juga belum sampai pada level kepastian, kemutlakan kepastian. Karena yang pasti dan ajak tidak berubah di dalam berbagai dimensi dan ruang dan waktu itu sangat terbatas, sangat sedikit gitu. Orang mengutip apa saja dengan sembarangan untuk membantu membuat kesimpulan. Ini meresahkan saya sebenarnya, karena sebagian orang yang sedikit lebih pintar kemudian menyesatkan banyak orang bodoh atau yang memiliki keterbatasan. Sebenarnya manusia tuh kita semua bodoh, karena bodoh artinya kita tidak menguasai seluruh informasi. Tetapi pada saat kebodohan itu berkombinasi dengan kepedean, kesongongan, kepekokan, kejahilan, tausik, sikap menghakimi, itu menjadi kekonyolan, itu menjadi kejahatan, kezoliman. Kita sebenarnya juga nggak tahu banyak, bahkan tentang diri kita sendiri, bahkan tentang pasangan kita, tentang anak-anak kita tidak memiliki pengetahuan sempurna. Lalu bagaimana kita bisa merasa kita sangat tahu tentang sesuatu hal, dan kemudian kita gunakan itu untuk menyerang orang lain secara habis-habisan. Ini yang terjadi dalam kasus sepak bola seumpamanya, soal pemecatan Sintayong, semua ngomong dengan versi masing-masing. Bahkan seandainya kita sangat tahu bahkan tentang sepak bola, anggap kita tahulah tentang PSSI, tentang Sintayong dan tentang Erick Thohir. Kita tahu semua hal teknis tentang bola, tentang
pelatihan, kualitas, gizi, strategi, kita tetap ada yang kita nggak paham. Ada yang kita selalu ada hal yang kita selalu nggak tahu. Jadi saya melihat ada hubungan searah. Artinya semakin bodoh dan semakin banyak orang bodoh dan semakin banyak orang yang sok tahu, pekok, dan jahil, semakin tinggi tingkat polemik di masyarakat. Dan semakin tinggi tingkat polemik membawa potensi pergeseran sosial, unrest, social unrest, kekisruhan sosial, bahkan konflik. Sebagian orang tertentu memanfaatkan ini untuk tujuan-tujuan sebagian dibulet-buletin. Contoh kasus pagar laut lah, soal sederhana itu aja ribut kan. Ada banyak hal di negeri ini yang soal sederhana ribut satu negara. Capek sebenarnya melihat itu, prihatin, sedih, juga risau karena kita ada di dalam situasi itu, di mana kejernihan hati, kerendahan hati, kejernihan akal itu minim dan sangat sedikit. Orang yang dengan cermat mengurus segala sesuatu. Saya pribadi juga sering terprovokasi pada batas-batas tertentu, akhirnya jadi emosi. Walaupun saya mencoba mengendalikan diri karena aksinya terlampau kasar ya. Kita tahu semua orang di negeri ini diserang lah, dirusak karakternya, secara personal, kredibilitasnya dihancurkan. Kita semua lah, politisi semua, mau Jokowi, mau Prabowo, mau Anies, mau Ahok, mau siapa, semua ulama kena. Ada ulama yang nggak dicela, yang nggak disalahkan, yang nggak disesatkan, semua disesatkan. Bahkan figur-figur sangat terhormat, Gus Baha digoblok-goblokin, Prof. Dr. Quraisy Shihab, atau bahkan almarhum Abah Gurus Kumpul, semua dihinakan, dinistakan, dan dibodoh-bodohkan. Sama seperti Pep Guardiola, pelatih yang sangat hebat gitu di dunia, yang dibayar puluhan miliar gitu gajinya, dibodoh-bodohkan sama seseorang yang bahkan kalau dia nawar-nawarin diri pelatih sepak bola kelas Tarkam nggak akan ada yang mau. Ya. Sri Mulyani digoblok-goblokkan oleh orang yang nggak ngerti ekonomi. Kita boleh nggak setuju, saya nggak bilang kita harus setuju dengan segala, tapi ketidaksetujuan itu pelan-pelan, jangan lalu diledakkan, apalagi dengan menistakan, menyerang, menghujat. Kita contoh lah soal hutang Indonesia, soal pajak, ya kita bahkan nanya sebenarnya pendapatan Indonesia dari mana aja, dari sisi mana aja, dari caranya seperti apa supaya dapat untuk bisa membangun ini. Kasih solusi kan sebenarnya. Apa persoalannya? Kenapa mesti ngutang? Kenapa mesti naikin pajak? Kalau cuma nyalain ya semua kita bisa nyalain. Saya bisa nyalain semua. Semua teman saya di media sosial bisa saya salahin. Bisa saya kritik, bisa cari aib. Mana ada orang nggak ada salah? Mana ada orang nggak punya kekurangan? Ya balik tadi ke Haplo Group, contoh. Apa sih Haplo Group? Kalau kita tes diri kita ke perusahaan yang ngetes DNA, itu hasilnya macam-macam. Tergantung sampelnya. Karena sampel kita di dunia ini belum ada semua manusia sudah diambil sampelnya, dipetakan gitu, belum di mapping semuanya. Jadi dia ngambil tiap perusahaan tuh punya sampel data, ya, sampel data populasi ya, Indonesia sekian persen, belum utuh.
Sehingga perusahaan dengan berdasarkan itu juga hasil tesnya bisa agak berbeda-beda, tidak akurat sama sekali. Kemudian menyimpulkan sebenarnya haplogrupnya manusia di zaman Isa Masih, anggaplah, kira-kira satu komunitas di Bethlehem itu sama nggak semua haplogrupnya? Kan jadi pertanyaan, ngerti nggak ente? Paham nggak? Atau di Mekah gitu pada tahun 670-an Masehi gitu, zaman Rasulullah, di Mekah dan di Madinah itu haplogrup semua orang sama nggak? Kenapa sama atau kenapa nggak sama? Berapa banyak ketidaksamaannya? Berapa banyak variasinya? Tahu nggak ente? Kalau nggak ya nggak usah ngomong, gitu loh. Nggak usah bilang wah ini begini begini, nggak ngerti juga. Kita kalau nggak suka opor nggak enak ya kita ya udah diam aja lah. Ya, cari yang menurut kita enak. Nggak usah ngejelek-jelekin, masak opor juga nggak bisa. Bumbunya opor aja nggak tahu apa aja. Itu kan gila. Makanya saya sering bilang dungu, pekok, blow on, tolol. Kalau diledakan jadi jahil, songong, ya enggak? Dan itu merusak karena segala hal dipolemikan. Ada banyak hal yang kita butuh konsentrasi lebih untuk negara dan bangsa ini, untuk putra-putri kita, untuk masa depan Indonesia. Tapi ada orang-orang memang memanfaatkan situasi itu. Apa aja soal Indonesia, timnas sepak bola lah. Ada ratusan hoax di channel-channel YouTube yang ya dewa lah diangkat jadi pelatih lah, terkonfirmasi lah, ya enggak. Bu Keksiansu atau Bu Punsu menjadi striker Indonesia apalah, dan itu hebatnya subscribernya puluhan ribu, ditonton puluhan ribu, bingung saya. Artinya kualitas masyarakat kita menyedihkan. Ya, atau nanti bikin berita lah apa Presiden Amerika baku hantam gitu ya, demi konten, demi diklik. Belum lagi yang telanjang bulat lah, yang macam-macam lah, yang mungkin hubungan seks sama kuda lah, supaya sekedar dapat konten, dapat klik, dapat viewer, supaya dapat duit. Yang sampai yang berbahaya, orang selfie sampai membuang nyawa ya, sekedar untuk ngejar konten. Karena saat ini ada peluang untuk memperoleh penghasilan dari media sosial, dan itu membuat orang euforia gila kali ya, bikin konten yang apa aja asal dapat viewer. Ini juga fenomena sosial budaya yang perlu diwaspadai. Saya nggak punya kepentingan apapun, tidak ekonomi, tidak politik, tidak sosial, ngomong seperti ini. Tapi saya ngajak semua untuk merenung, untuk mari berendah hati, mari lebih banyak memberi ketimbang menuding dan menyalahkan. Bukan berarti kita harus setuju dengan semua pihak. Bukan berarti kita juga berkompromi dengan banyak hal. Karena ada cara-cara yang lebih elegan, cara-cara yang lebih terhormat, yang lebih beradab, dan yang lebih bermanfaat di dalam mengekspresikan ketidaksetujuan. Walaupun saya juga kadang-kadang kasar, kadang-kadang sinis, satir gitu, karena udah keterlaluan. Itu aja hari ini. Selamat pagi. Silakan monggo sarapan, yang pengen sarapan, yang pengen ngopi, ngopo. Ini udah menjelang siang. Semoga semua memperoleh perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dikarunia keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Amin. Oke, see you next time.